Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video ini aku mau membuat nugget ayam yang ekonomis. Cara membuatnya juga gampang, bahan-bahannya juga sangat mudah didapat. Ditonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Langkah pertama, masukkan 250 gram dada ayam yang sudah dicuci bersih dan tambahkan 3 butir telur utuh suhu ruang ukuran sedang. Untuk bumbu halusnya, saya menggunakan garam, merica, dan juga penyedap. Untuk takarannya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian tambahkan 3 buah tahu putih dan haluskan. Di sini saya menggunakan blender, bisa juga menggunakan chopper. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian pindahkan ke wadah lain. Oh ya, untuk nugget ayam ini tanpa tepung panir ya. Kalau teman-teman mau pakai tepung panir juga nggak masalah, tapi untuk kali ini saya mau pakai polosan aja. Nah, ini 3 batang wortel yang sudah diserut dan 2 siung bawang putih yang sudah diulek kasar. Kemudian bawang bombay setengah buah dan bawang daun 1 batang. Kemudian untuk bahan keringnya atau untuk pengikatnya aku pakai 3 sendok makan tepung tapioka dan 3 sendok makan tepung terigu. Nah, untuk masalah tepungnya ini kembalikan ke selera masing-masing. Kalau misalnya teman-teman mau lebih banyak tepungnya silahkan ditambahkan, tapi di sini saya hanya untuk mengikat aja karena ingin mendominasi proteinnya daripada tepungnya. Lalu diaduk hingga merata. Ini warnanya cantik banget ya teman-teman. Dan aku tambahkan kembali wortel sisa tadi itu saya ragu mau dimasukkan semua, takut nggak seimbang gitu antara protein dan juga wortelnya. Ternyata masih bisa, jadi aku masukkan aja semuanya. Nah, setelah siap semuanya, aku mau mengukusnya menggunakan toples. Toples ini biasa aku pakai untuk penyimpanan sayur dan lauk pauk ya teman-teman, tapi anti meleleh. Jadi udah biasa aku pakai untuk mengukus-ngukus gitu. Nah, ini aku isi setengahnya aja supaya tidak terlalu tebal dan mengukusnya tidak terlalu lama gitu ya teman-teman. Sementara ini dandangnya udah aku panaskan tapi belum mendidih, jadi aku tuangin aja adonan ini ke toples yang satunya lagi yang lebih kecil. Nah, ini ukurannya lebih kecil tapi masih toples yang sama ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau kukusnya pakai loyang atau daun juga bisa banget. Nah, ini aku kukus kurang lebih 20 menit. Nah, sementara nunggu matang aku nuangin lagi aja adonan berikutnya ke toples yang lebih kecil. Alhamdulillah sudah matang, ini udah aku kukus selama 20 menit. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Biarkan dulu menjadi suhu ruang dan setelah hangat langsung aja balik ke talenan atau dituangkan ke talenan dari cetakan. Sangat mudah banget dan langsung aja kita potong-potong. Nah, untuk pembuatan nugget ini tanpa tepung panir ya teman-teman. Jadi aku biasa bikin nugget yang tanpa tepung panir kalau misalnya hanya sedikit kayak gini. Tapi kalau banyak biasanya aku pakai tepung panir dan aku simpan di freezer untuk jangka lama, misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Nah, setelah dipotong-potong, ini aku taburi aja dengan tepung serbaguna dari Sajiku yang udah gurih gitu, karena nanti mau aku goreng langsung. Nah, ini cara aku ya teman-teman, kalau lagi nggak ada tepung panir atau lagi malas aja gitu, karena kalau pakai tepung panir itu minyaknya meresapnya banyak gitu ya teman-teman. Sekarang kan lagi mahal minyak, jadi aku pengen yang lebih irit aja gitu saat ngegorengnya. Jadi aku bikin udahlah nugget aja yang cuma ditaburi tepung gitu. Dan ini paling habis 2 kali masak ya teman-teman. Enaknya bikin nugget sendiri itu seperti ini ya teman-teman, jadi kita bisa mengatur dari bahan-bahan yang digunakan apakah mau mendominasi tepung atau sayur atau protein. Menurut aku sih lebih sehat bikin sendiri, tapi mungkin ya itulah perlu modal yang banyak dan juga kesiapan kita, kerepotan kita gitu teman-teman ya. Aku yakin teman-teman juga sering dan lebih pintar pasti dari aku. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, cantik banget dan padat, tidak ambiar gitu nuggetnya, rasanya udah pasti lezatos. Iya.
Ini udah bisa langsung dimakan ya teman-teman, tanpa digoreng lagi, tapi untuk lebih, apa namanya, renyah dan gurih dan juga enak dicocol ke sambal itu digoreng lagi. Oke teman-teman, semoga teman-teman suka, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di resep berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.